Nah, dia mulai nih. Tahan sayang. Dah apa? Nah, awas balik jalan. Nah, tahan lah apa? Telah apa? Celaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa alihi nur al-mu'adhibil nisyan binurihi fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Nah, jadi kita sekarang ini namanya, kalau di Yaman tuh ada madras. Madras tuh taklim pelajaran yang serius, madras. Ada lagi di Yaman tuh namanya roha. Bukan roha. Kalau roha itu santai. Kalau roha ini kayak santai, cuma santai tapi ada isinya. Kayak ini nih, santai-santai tapi ada isinya, ada isi ilmu. Paham? Nah, cuma di Yaman sambil baca qasidah, sambil dengarkan taklim, ya. Nah, nanti juga dapat kopi di Yaman tuh. Habis itu dapat kopi segelas kecil seperti biasa, nanti dapat IS. Ya, nanti dapat kopi. Ya, minta ke Baban. Nah, namanya Yaman roha. Roha kayak gini, ya santai-santai, enggak tegang, tak pakai kelas, bebas, orang umum siapa aja, ya, tapi mengandung ilmu yang bermanfaat. Jadi kita akan membahas Ba'din Nat Ba'din sayang. Ba'din taklim tentang kiamat. Jadi ada malaikat ada berapa? 10. Ya, yang malaikat tidak terhitung. Yang wajib diketahui ada 10. Sampai sekarang Allah masih menciptakan malaikat. La taltafit, tak usah noleh-noleh. Siapa yang noleh awas. La tandur, walaupun siapa yang lewat tak usah lihat. Ya, biar ada Jokowi lewat tak usah lihat. Lihat ini. Ya, lihat Sahrukan. Ya. Jadi sampai sekarang Allah masih menciptakan malaikat. Ente wudu, netes. Tetes satu tetes jadi malaikat. Apa tugasnya? Tugasnya doakan, ya Allah ampuni dosa, diampuni dosa sampai kiamat. Ampuni dosanya, ampun sampai kiamat. Ada juga Allah menciptakan malaikat dari janggut. Ya. Tambah banyak janggut, tambah banyak malaikat. Mendoakan juga, ya Allah ampuni dosa orang yang punya jenggot ini, ampuni dosa, diampuni sampai kiamat. Akan jadi piara jenggot. Ya. Piara walaupun punya sebuti, piara jenggot. Jadi yang sunnah piara jenggot. Sedangkan kumis makruh. Kumis itu sunnahnya dibuang. Jenggot sunnah dipiara. Boleh jenggot kalau menurut mazhab Syafi'i, kalau cukur habis itu hukumnya makruh. Tapi kalau menurut mazhab Maliki hukumnya haram. Nah, di Mekah, ya. Nanti kita campak pula ke belakang ya. Nah, ya. Di Mekah ndak ada tukang potong rambut salon yang berani nyukur jenggot. Kalau ketahuan disegel, ditangkap orangnya. Karena Mekah mengikuti paham yang berpendapat bahwa motong jenggot hukumnya haram. Nah, kalau kita orang Indonesia mazhab Syafi'i mau nyukur jenggot sampai habis itu hukumnya makruh. Tapi kalau nyukur jenggot biasa ngerapikan, ya kayak Mas biasa ngerapikan pendek itu enggak apa-apa. Ya, sunnah jenggot berapa? Sunnah jenggot 1 genggam. Nah, cuma kalau orang-orang Wahabi itu jenggotnya gini panjang gitu. Nah, itu makruh. Sunnahnya 1 genggam. Ya, kalau nak ikut Nabi itu sunnah 1 genggam. Jadi malaikat jumlahnya tak terhitung. Sedangkan malaikat yang wajib diketahui ada jadi baba. Huna. Ijlis. Disahat bas. Turi ala salat dah turi. Kata aku kakak turi. Jina mak kakak ya. Tak aku turi. Ijlis di mak kakak. Alah, oh ma baba. Ya. Sedangkan malaikat yang wajib diketahui ada 10. Siapa malaikat peniup sangkakala atau peniup trompet? Malaikat Israfil. Cuma banyak orang sekarang berani mendahului malaikat Israfil. Contohnya malam tahun baru Masehi. Wah, berani. Pep. Ya. Kena malaikat tiup betul baru tuh rasa. Ya. Jawa itu bukan adat orang Islam, enggak usah ikut-ikutan deh. Jadi, fa idza ja'atis shakhah dalam Al-Qur'an. Jika malaikat Israfil sudah meniup sangkakala, apa lanjutan ayatnya?
Yauma yafirrul mar'u min akhi. Pada waktu itu seseorang akan lari dari saudaranya. Kita ini akan lari dari saudara. Saudara kan kita tinggalkan. Ya, kawan tengah majelis gini, tengah taklim, di tengah ngumpul gini. Kalau ketika dia langsung lari, tak peduli. Ya, tak peduli mau orang tua dengan anaknya lari. Mau ente dengan istri ente lari. Ya. Mau ente pengantin baru tengah berdua dengan istri ente, mau cium tangan, wahai sayang, tetut lari. Kabur kata. Ya, yauma yafirrul mar'u min akhi wa sahibatihi wa bani. Juga akan lari kawan dari kawannya lari, wa bani dari anaknya. Ya. Apa terus? Wa yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dari bapak dari mak tak peduli. Ente sekarang. Ya, makanya mumpung sekarang ini belum terjadi hal itu, ente sayang ente punya orang tua. Bapak ente yang punya bapak emak alhamdulillah, atau yang masih sisa bapak alhamdulillah, yang masih sisa emak alhamdulillah. Kalau enggak ada semua mas, bapak emak mas, ya kirimkan doa. Ya, suatu hari sahabat nanya pada nabi-nabi, "Ana orang tua anak tak?" Nabi bilang kan, "Ayo banyak doakan orang tua ente." Ya. Gimana Nabi kalau orang tua anak? Nabi bilang gini, berbaktilah kepada kedua orang tua ente. Hormati sayang mereka. Ya, lalu sahabat nanya, Nabi orang tua anda masih udah meninggal, gimana anda cara berbakti? Gimana anda cara menyayangi mereka? Kata Nabi, oh masih bisa. Walaupun orang tua ente meninggal masih bisa berbakti dengan apa? Dengan doa. Ya, bersedekah. Makanya kalau orang zaman dulu suka bersedekah gini. Ya, kalau orang Madura biasa ngomong, kalau beri duit, sedekahnya cenat. Pernah ente dengar kan? Sedekahnya cenat. Dan maksudnya sedekah orang tua yang udah meninggal. Jannah itu dari bahasa Arab, jannah. Jannah itu surga. Maksudnya sedekahnya jannah, sedekahnya surga. Maksudnya mudah-mudahan orang tua aku orang tua anak masuk surga. Tuh, bilang sedekahnya jannah. Jannah itu dari jannah. Ya. Ini orang Madura biasanya kalau bilang sedekahnya jannah, sedekah orang tua yang udah meninggal. Ya, jadi kalau ente sedekah ente berikan anak yatim. Ini sedekahnya bapak anak yang udah meninggal. Ya doakan bapak anak ya. Ini untuk ente 100.000 doakan mak anak namanya. Nyampe itu ke orang tua. Termasuk juga ente sholat, orang tua ente mundukkan ente sini, pahalanya nyampe ke orang tua ente. Ente berbuat baik nyampe ke orang tua ente. Ente apa aja semuanya ente doakan nyampe. Ya karena orang kubur nih, orang kubur yang ditunggu tuh doa. Ya doa dari orang hidup. Jadi suatu hari ada di dalam kuburan nih ada orang berebut makanan. Ya, berebut makanan. Ya, semuanya makan enak maksudnya, makan enak, mewah makanan. Makanannya mewah. Ada yang berebut, ada yang makan sendiri. Tapi ada satu orang termenung gini. Diam dia. Tak makan, tak punya makanan, tak ada apa-apa, diam gitu. Jadi ada seorang wali nih mimpi, ulama mimpi. Jadi mimpi ngelihat orang semua makan enak, dia sendiri berdiam gini. Bertanya wali, orang semua makan enak, ngapa ente berdiam gini? Ngapa? Dia bilang, iya. Itu orang tuh makan enak karena dia punya anak di dunia. Anaknya tiap hari mendoakan dia. Doa yang dibacakan anaknya itu nyampe ke dalam kubur itu berupa makanan. Sedangkan anak-anak punya anak banyak. Cuma anak-anak tidak ada mondok. Semuanya Masya Allah anak-anak S1, S2 pegawai negeri, ada pejabat. Ya, cuma tak pernah doakan anak. Makanya anak tak dapat apa-apa nih. Akhirnya, tolonglah ulama kalau antum nanti ketemu anak-anak bilangkan ya. Akhirnya bangun ulama pergi ke rumah anaknya tuh. Anak-anaknya balik tahu. Ceritakan bahwa orang tua ente nih enggak perlu ente tuh jadi pejabat apa enggak perlu. Yang penting ente doakan orang tua ente. Akhirnya sadar anaknya kan nangis, didoakanlah orang tuanya. Didoakan orang tuanya, Ilen di sana. Ya, ini mah Bang Riko, Jis. Ya. Akhirnya mau balik. Oh, Reja. Ari. Bang Ari. Bang Ari, Reja Bang Ari. Bang Ari. Sambil undur ya. Ya. Akhirnya didoakan karena anaknya sadar. Malam-malam tidur si wali tersebut, ulama tersebut mimpi. Dalam mimpinya, lebih banyak makanan dia, lebih mewah. Nanya si wali, loh, gimana ente sekarang Masya Allah ente senyum, makanan ente bahkan lebih banyak dari orang. Oh, sedangkan orang tuh makanannya enggak banyak biasa ya. Oh, itu orang yang doakan anaknya cuma 1 orang, 2 orang. Anak alhamdulillah gara-gara
Pak Kiai beritahu ke anak-anak, semua anak-anak kompak, mereka mendoakan anak. Apakahnya makan anak banyak kayak gini, lebih mewah dari mereka. Paham tak maksudnya? Jadi ente, orang tua ente doakan terus, yang masih hidup terutama. Yang masih hidup ente hormati, nanti ente rejak, ya liburan, terutama yang udah berhenti, nanti yang pengabdian udah berhenti itu jangan sekali-sekali ente ngelawan orang tua. Kalau perlu ente tiap hari kayak Mas, lihat Mas tuh, Mas ke rumah Abi pagi, siang, sore, nggak ada lain tuh. Pergi ke Abi, Umi, cium tangan, cium kaki. Ya didoakan tiap hari. Nanti lihat mah kan ke sana. Walaupun cuma semenit. Jadi mah wajib kan tiap hari mah pergi ke Abi, Umi, salam, cium kaki, ya. Cium sineknya didoakan tiap hari. Kecuali kalau Mas sakit tuh Abi nelpon tuh kalau satu hari Mas tak pergi, sampai malam jam 9 tak pergi, telepon Abi. Sakit kata Abi. Abi. Tahu Abi berarti Mas sakit. Akhirnya anak mah dibawa, itu enggak ada kerja tuh. Nanti biasa masih santai dengan Nabi dengarkan cerita. Nanti gitu, nanti ente rejak ke rumah ente, terutama yang udah berhenti, tiap hari ente salaman ke orang tua ente. Mumpung orang tua ente masih ada. Karena nanti kalau orang tua ente meninggal, tak bisa lagi ente. Mau nyium kaki, nyium tangan tak bisa. Ya, maaf. Jadi kalau anak udah nyium kaki orang tua, insya Allah anak tak akan berani melawan. Kalau cuma nyium tangan, banyak anak berani. Tapi kalau udah nyium kaki, insya Allah tak berani ngelawan. Kenapa? Oh ya, muka yang paling mulia dihinakan dengan mencium kaki orang tua. Nak ngelawan dari mana? Tapi ada sebagian orang ini biasa gengsi. Tak mau nyium kaki orang tuanya. Mentang-mentang dia ustaz alumni pesantren kan. Sedangkan orang tuanya orang kampung, baca tak tahu, ngaji tak tahu. Iya, pakai songkok ya dari hitam jadi coklat, mereng-mereng gini. Baju ke atas kancingnya ke sebelah-sebelah, sarung mereng-mereng, sendal sebelah-sebelah ge. Iya, emaknya pun gitu, pakai baju tak pandai, pakai kerudung pun tak pandai, asli kampung. Sedangkan dia udah mondok jadi ustad, pakainya keren, seret, ya, udah dihormat orang, punya santri ya, 30 orang ngaji Al-Quran. Jadi nak cium tangan orang tuanya tuh gengsi, ada ini, terjadi nih. Ini orang tuanya pernah cerita ke Mah nih, alhamdulillah bukan alumni Aliyat, ya alumni pondok lain, pondok daerah Jawa. Orang tuanya cerita, ya dia bilang gini, itulah ustad. Anak punya anak, Masya Allah, anak-anak punya santri ngaji Al-Quran. Tapi dia kalau cium salaman dengan anak, enggak cium tangan. Biasa ya salam. Anak ni orang tua dia. Nyium kaki pernah? Anak panggil mbah. Cium kaki, cium tangan enggak. Ya, apalagi di depan orang. Ya, apalagi di depan orang. Jadi kalau ada acara tahlilan apa ya, pas ya bapaknya datang dulu, anaknya kan ustad kan, orang hormat kan. Ya. Enggak, bapaknya di jalan biasa. Di jalan biasa enggak cium tangan. Mungkin dia merasa karena anak ini orang alim, bapak anak orang kampung, ya mood comot kayak gitu. Masa anak cium tangan, ya alergi nanti anak. Dia tak sadar, tak ingat. Dia tidak mungkin jadi kalau tanpa orang tua. Kalau orang tua ente tahu bahwa ente besarnya kayak gini, paling kalau orang tua ente tahu ya, oleh Allah beritahu mamanya ada malaikat atau wali yang beritahu ada wali beritahu. Nanti anak ente besar kurang ajar ke ente. Kira-kira ente piara ente cekik. Nanti cekik, mati-matilah sekali. Kurang ajar. Ya andaikan tahu. Ya, karena tidak mungkin terjadi. Makanya hormati orang tua yang masih hidup. Sebelum terjadi kiamat. Kalau terjadi kiamat, naudzubillah. Kayak tadi disebutkan. Ketika disebut. Faida ja'atis sokha. Ketika malaikat Israfil meniup sangkakala trompet. Tet. Ya. Faida ja'atis sokha. Terus apa lagi? Yauma yafirrul mar'u min akhi. Orang-orang lari dari saudaranya. Wa sahibatihi, wa ummihi wa abi. Orang lari dari emaknya, lari bapaknya. Wa sahibatihi, lari dari kawan akrabnya. Ya, tengah gini nih, lari. Tengah asik nonton TV, lari. Di kafe tengah ngerutut, lari. Wa sahibatihi wa bani. Dari anaknya pun, bahkan di situ diriwayatkan dalam hadis sampai orang tua nih, ya, tengah nyusukan anaknya nih, nyusu kan. Yo. Sangat sayang enggak ibu kepada anaknya, apalagi anak yang tengah nyusu? Sangat sayang enggak? Oh, sangat sayang. Tapi ketika dengar sangkakala trompet ditiup, anaknya dilemparkan, terus lari. Tak ingat anak. Dia hanya ingat apa? Ingat diri sendiri. Wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yuni. Pada hari itu orang tidak mikirkan yang lain, dia sibuk dengan diri sendiri. Bagaimana anak bisa selamat nih? Tak peduli yang lain, lari dia. Karena pada waktu itu ketika dia langsung ya. Ini bumi ini langsung terbellah. Orang semua masuk, keluar api dari bumi.
Dari atas tuh jatuh batu besar-besar gunung. Ya, kenapa? Ini andaikan tembus nih planet-planet di atas, kan banyak. Ente pernah dengar cerita enggak? Apa namanya yang batu-batu di atas, apa namanya? Meteor jatuh, cuma tak jatuh sampai ke bumi karena ada atmosfer. Kan ada kan sebenarnya meteor kan jatuh. Cuma ada atmosfer situ. Enggak jadi jatuh. Ente tahu besarnya meteor? Besarnya meteor itu macam-macam. Ada yang sebesar setengah dunia nih. Besarnya meteor. Paling kecil meteor itu mungkin kayak gunung lah ya, paling kecil. Ya, mungkin kayak bangunan lantai hijau nih. Nah, itu paling kecil itu. Itu buduknya. Ya. Ya. Anaknya meteor tuh kali kayak gitu. Nanti di hari kiamat ketika ditiup, itu meteor yang besar-besar kayak gunung jatuh. Mau lari ke mana nanti? Hah? Mau dapuk dalam tanah? Dalam tanah terbelah, keluar api, keluar air. Mau dapuk mana? Oh, anak mas, anak punya rumah mas. Rumah anak terbuat dari besi. Dinding besi, atap besi, semuanya besi. Ya. Semuanya besi. Meteor jatuh kayak gunung, penyek enggak besi itu? Kurang besinya. Ya. Oh, anak punya AC. Ya. AC. Ya. Ente punya rumah besar kayak gitu dari besi, aman kata ente. Bumi tinggal terbelah gini, masuk ente dengan besi. Yud. Kena keluar api, besi kena api lele dak? Bukan cuma besi, ente pun meleleh. Paham? Jadi, likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Terus wujuhu yawma idzin musfira. Ya, musfira kan? Tapi di hari itu ada orang ya, nanti di akhirat wujuhu yawma idzin musfira. Pada waktu itu di hari kiamat, di akhirat nanti ada orang yang wajahnya berseri-seri. Orang lain sedih, susah, ngeri, takut, dia senyum. Pede. Kayak drama cewek seng-seng. Pede dia. Pede. Karena ngapa dia yakin dia masuk surga? Ya. Wujuhu yawma idzin musfira dhahikatum mustabsyirah. Ketawa dia. Suka dia. Dhahikatum mustabsyirah. Sangat gembira. Terus apa lagi? Wa wujuhu yawma idzin 'alaiha ghabarah. Juga pada waktu itu ada orang yang wajahnya berdebu, kotor, sedih, takut. Kenapa takut? Terus wabaroh 'alaiha qatarah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka siapa yang wajah ketakutan? Mereka siapa yang wajahnya kotor, ngeri, ya. Sangat kayak orang mau dibunuh, gimana? Mau diancam, mau dibunuh, sangat takut, pucat, masih takut. Mereka adalah ulaika humul kafaratul fajarah. Mereka orang-orang kafir yang zalim terutama. Orang-orang kafir akan dilemparkan dalam api neraka. Jadi hati-hati nanti dari kiamat. Jadi pertama malaikat tiup sangkakala, mati semua. Semua mati. Ketika udah meninggal dunia, lalu Allah bilang, ya, yang masih hidup nih, masih hidup, sisa dua. Malaikat pentiup sangkakala dengan malaikat pencabut nyawa. Sisa dua. Allah merintahkan malaikat pencabut nyawa. Ya. Siapa malaikat pencabut nyawa namanya? Israel. Ente cabut nyawa Israfil. Dicabut, meninggal malaikat Israfil. Sisa malaikat Israel. Ya. Malaikat Israel tidak pernah ngerasakan mati. Yang pernah yang suka dia nyabut orang. Tapi tak pernah dicabut. Nyabut orang suka. Apalagi musim corona nih. Ya. Banyak orang dicabut. Akhir saking takut mati, ini penyakit orang sekarang nih. Penyakitnya wahan hubbud dunya wa karahiyatul maut kata Nabi. Penyakit orang sekarang hubbud dunya, terlalu cinta dunia, wa karahiyatul maut, takut mati. Ya. Lupa ke takdir. Apa takut? Ya. Walaupun corona ada tak usah ente takut. Biasa aja. Slow boy. Ya. Tak kena corona kalau waktu mati tak? Apa takut corona? Ya. Corona kocor. Rocek. Nah, nasi. Ya. Kocor, rocek, nasi, kenyang. Iya, takut corona, makan corona. Ya. Kan kocor, rocek, nasi. Nah, gitu. Jadi ketika akhirnya sisa malaikat Israel pencabut nyawa. Ya, Allah cabut malaikat Israel. Itu malaikat Israel ngerasakan betapa kayak gitu rasa sakit dicabut nyawa. Ya, meninggal. Malaikat Israel meninggal, sisa Allah. Hanya Allah. Lalu Allah bilang, ayo siapa sekarang yang berkuasa? Semua tidak ada kehidupan nih. Semua meninggal dan tak ada apa-apa. Malaikat semua, manusia semua tak ada. Sisa Allah sendiri. Ayo siapa sekarang yang maha hidup? Siapa sekarang yang maha kuasa? Siapa sekarang yang maha sombong? Siapa yang sekarang yang maha agung?
Ya, tak ada. Ya, mulai itu udah berapa ribu tahun baru Allah hidupkan lagi. Dihidupkan lagi malaikat Israfil malaikat apa? Malaikat peniup trompet. Allah perintahkan malaikat Israfil tiup lagi trompet. Tiup kedua kali. Tet, hidup semuanya. Bangun. Cuma munculnya beda man. Tergantung amal man. Paham? Jadi kalau suka bertapuk-tapuk jeding, tak taklim, tiup jadi kambing kepalanya. Nih, oh berarti itu mance. Ya. Kalau udah umpamanya suka nyuri ayam santri, ayam di piring ditukar dari kepala tukar paha, ya, tet keluar kucing, Hanafi berarti. Jadi tergantung kepalanya macam-macam. Ada kepala ular, ya, ada keluarnya kepala babi, ada keluar kepala macam-macam. Tapi kalau orang yang ahli ibadah, ketika dia bangkit di padang mahsyar, dia lebih ganteng. Lebih ganteng dari ketika hidup di dunia. Mungkin ketika dunia dia cacat, ya, enggak ada kupingnya, lengkap punya kuping. Dulu dunia hitam putih, dunia rongak begigi, ya, di dunia dia sula, ya. Jadi di situ diriwayatkan orang nanti ketika di akhirat dia berubah menjadi muda lagi. Makanya suatu hari ada seorang sahabat nanya pada Nabi, nenek nanya pada Nabi, ana nih nenek masuk surga? Kata Nabi, oh nenek tak masuk surga. Benar, iya nenek tak masuk surga. Nangis. Kata Nabi, ngapa nangis? Nabi suka gurau nih. Ngapa nangis nenek? Loh, kata Nabi, nenek tak masuk surga. Makanya anak takut Nabi. Karena omongan Nabi itu pasti betul. Nek, maksud anak nih, nenek tak masuk surga, nek. Bukan gitu maksud anak, nek. Nanti di surga tuh, nek, ndak ada nenek age, ndak ada kakek. Yang meninggal di dunia umur tua 80-90 nenek, nanti di surga muda age 17 tahun age, 18 tahun age. Oh begitu. Nah itu Nabi bergurau ya. Nabi gurau. Jadi nanti orang yang ahli ibadah muncul, saya ganteng bersinar. Terus di situ di padang mahsyar kita dikumpulkan, ketika bangkit kita kumpul padang mahsyar. Itu matahari berada sejengkal di atas kepala, sejengkal. Ya. Ini semua kita di telanjang bulan. Sampai Siti Fatimah bilang ketika Nabi ceritakan nanti di padang mahsyar telanjang bulan, Siti Fatimah nangis. Nabi nanya, ngapain dia nangis Fatimah? Kalau semua manusia telanjang bulan, ana malu Nabi, nanti gimana orang lihat aurat ana? Apa kata Nabi? Orang tak sempat ngelihat aurat orang lain, tak sempat. Kenapa? Karena dia mikir diri sendiri, bingung. Jadi walaupun di samping ente Dewi Persik, Luna Maya, tak sempat ente mikir. Tak sempat ente nggak ngelihat. Ya kalau di sini ente, mati ente. Ya, ada bagu lewat sengit. Rohim lewat sengit. Nah, itu tak sempat. Kenapa? Karena mikir diri sendiri. Ya Allah saking tak. Iya, anda masuk surga apa masuk neraka ya kayak gini lah. Ente punya pelanggaran berat. Ya, ketangkap ngerokok keluar tak izin. Dipanggil kena emas. Ya, dipanggil. Udah mau dihukum dia. Ya, dipanggil beberapa gini. Berdiri depan musola. Banyak cewek situ, 10 orang. Sempat ente ngelihat. Sempat tak? Tak sempat ente. Ente mikir apa? Aduh, berapa ribu nih? Bergegar, kencing, takut keluar dah kencing. Itu baru di dunia. Apalagi di akhirat, enggak sempat mikir orang lain, walaupun orang semua telanjang. Nanti semua matahari berada sejengkal di atas kepala manusia kita nih, nanti kita keluar keringat. Semua manusia keluar keringat. Saking banyaknya keringat manusia, kita tenggelam oleh keringat kita sendiri. Tenggelam. Kecuali di antara orang yang selamat, orang yang hafal Al-Quran. Orang yang selamat di antaranya orang yang rajin baca Al-Quran, walaupun tak hafal. Di antara orang yang selamat, ulama. Di antara orang yang selamat, orang yang azan. Istiqomah di azan. Istiqomah. Dia terus yang azan. Paham? Walaupun mungkin pikir, duhur terus. Ya, azan. Ini nanti orang yang rajin azan, lehernya jadi panjang. Ya, maksudnya panjang, maksudnya bukan maksudnya dia ya walaupun air tinggi dia tetap air tidak akan melebihi lehernya, tetap segini aja air, setinggi tetap segini air. Jadi di antara orang yang selamat. Ya makanya Al-Qur'an kata Nabi, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi al-hadis atau kama qala. Bacalah Al-Qur'an.
Ini bukan cuma apal ya. Yang baca pun kata Nabi, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena nanti di hari kiamat Al-Quran akan menjadi penolong bagi orang yang baca. Jadi secara masuk tadi. Jadi ketika orang tenggelam oleh keringat, Al-Quran akan jadi penolong. Jadi rajin-rajin dibaca Al-Quran. Bukan cuma Ramadan. Sebelum Ramadan udah dimulai. Kadang-kadang ada orang kan di rumahnya Al-Quran cuma simpan lemari kan? Ada enggak? Disimpan di lemari kaca di ruang tamu. Tanya, untuk apa tuh Pak? Oh, untuk ngusir setan. Kan kalau tanya kan, untuk apa? Oh, kalau untuk ngusir setan. Ingat ya, setan tak mungkin lari dari rumah. Kenapa? Karena tuan rumahnya setan tak pernah baca Al-Quran. Mana setan nak lari? Kata setan, dia ngusir. Ente setan. Tidak ngusir anak. Halus, kita sama-sama setan, boy. Gimana ente nak ngusir anak? Nah, itu ngerinya kiamat. Setelah itu nanti kita akan melewati jembatan dibagi kitab. Kalau orang yang beruntung rapot, ya kitab amal kita. Kalau orang beruntung diberi sebelah kanan. Enggak beruntung diberi sebelah kiri. Ya, kalau setengah beruntung, kayak kita nih, kadang buat dosa, kadang sholat, kadang ibadah, kadang ngelihat maksiat enggak. Ah, diberi tapi dimainkan loh. Cek-ceknya gini, kitabnya. Ambil. Nah, baru diberi. Dikerjakan loh. Nah, kayak itu kan, kalau mau langsung diberi kan senang ente kan. Kalau ketika diberi ente mau ambil langsung ditarik lagi gimana? Neraka nih. Ngejut ya kan? Nah, diberi tarik lagi ngejut. Neraka kali anak nih, kan? Nah, baru diberi. Kenapa? Karena dikerjakan dengan malaikat. Kenapa? Karena ente degel. Ya. Senin bagus, Selasa degel. Dibalas kena malaikat. Ngapa dalam Quran? Dalam Al-Quran wa makarallah wallahu khairul makirin. Wa makaru. Mereka nipu Allah, wallahu khairul makirin. Allah balas tipuan mereka. Ya. Sekarang ini orang kan banyak gitu. Banyak degil-degil tak ada solat. Ya, siang solat, maghrib solat. Yang banyak orang rajin solat ini kan maghrib. Di masjid rajin maghrib. Isya agak-agak. Subuh tergantung cuaca. Ya, tergantung cuaca. Ya, kalau ndak hujan solat. Kalau hujan deras mati lampu petir, lengkong. Ya. Nah, itu namanya orang ini berarti nipu Allah orang ini. Akhirnya oleh Allah dibalas tipuannya. Orang kayak gini nih. Allah masukkan orang ini dimasukkan dalam karung. Lemparkan dalam neraka. Lalu orang bilang, "Ya Allah, ngapa Anda lempar dalam neraka?" Ana bukan lempar enti, Ana lempar karung. Ya. Enti kan ngerjakan Ana. Ya, ngolok-ngolok Ana. Ngerjakan Ana kata Allah. Ngolok-ngolok istilahnya di dunia. Sekarang tobat, besok maksiat. Sekarang tobat, besok maksiat. Ngolok-ngolok. Akhirnya Allah dibalas. Dalilnya tadi, wa makaru. Mereka ngolok-ngolok Allah. Wa makaru, wa makarallah. Allah balas olok-olok mereka. Wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik pembalas. Dibalas oleh Allah. Kayak tadi, masukkan di kardus. Ya Abdurrahman Cewan. Masukkan kardus man. Lemparkan oleh Allah neraka. Abdurrahman protes, ya Allah, ngapa Anda lempar neraka? Anak alumni jihad ya Allah, kata dia. Murid sasarukan. Kata Allah, Ana tak lempar ente, man. Ana lempar kardus. Mau jawab apa ente? Nah, makanya itu ngeri. Setelah dibagi kitab, ya ditimbang, nanti kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Jembatan tersebut jembatan tersebut lebih tipis dari rambut yang dibelah 7. Kalau menurut akal manusia tak masuk akal kan? Jangankan rambut belah 7, rambut 10 butik lapis ya dinjak putus. Makanya otak kita ini tak nyambung. Agama tuh ndak bisa masuk di otak. Jangan ente agama ikut otak ente, tapi otak ente ikut agama. Contoh yuk, kalau agama ndak bisa diikutkan otak kita. Contoh. Ini contoh ya. Kalau orang wudu, ente kentut. Durrahman kentut. Wudu yang dibasuh pantat apa muka? Kalau menurut otak, menurut akal, sebenarnya siapa yang pantas dibasuh? Yang kurang ajar siapa man? Pantat kalian kentut. Tut. Udah kentut, ada yang ngikut lagi. Tut, trit, kata dia. Itu namanya tergincit. Ya. Kentut ngikut namanya itu man. Nah sebenarnya kan, kalau kentut kan yang kurang ajar kan bagian belakang pantat. Tapi ngapa yang dibasuh muka? Muka tak punya salah. Menurut akal kita kan sebenarnya kan gini wudunya. Nawaitul wudu. Ya. Kan tak masuk akal. Tapi kenapa yang dibasuh muka?
Ya karena ya kalau diikut-ikutkan akal sih agak-agak masuk akal kan. Karena memang betul yang ketut belakang yang malu muka. Ini mana tahu malu. Nih makanya jadi agama ndak bisa diikutkan akal kita. Contoh. Ente pernah taklim kan bab mengusap mushaf apa? Hufen. Ya, mengusap hufen, sepatu. Pernah kan? Yang diusap atas atau bawah? Bagian atas kan? Bagian atas yang diusap kan begini. Kalau ente wudu ndak mau buka sepatu, mau ngelap sepatu boleh bagian atas, tapi ada syarat-syaratnya. Kenapa pula yang dibasuh bagian atas, yang kotor mana? Menurut akal yang pantas dibasuh dilap mana? Tapi karena agama disuruh atas, padahal atas tak kotor. Makanya agama ndak bisa ikutkan akal kita, tapi akal kita harus ikut agama. Ya, kayak gini sekarang nih. Sekarang corona. Ya, kena ribut-ribut corona nih. Ndak bisa corona tuh diikutkan akal. Ya, kalau mau ikut akal-akal, ya kalau ikut akal kita nih, mungkin sekarang nih corona udah masuk ente. Orang sekarang itu kan Mas bilang berapa kali, dia pakai masker kemana-mana, basuh tangan kemana-mana, jaga jarak, tapi dia lupa, tanpa sadar dia bawa corona dalam rumah tiap hari. Duit, ada orang tak mau duit? Ada. Tiap hari duit bertukar-tukar tak? Pergi ke pasar kan? Apakah ente bisa memastikan duit itu tidak aman dari corona? Tidak bisa. Bisa jadi duit tuh Abdurrahman kena corona, belanja ke Kertak 3 Pasar Dahlia, belanja beli sayur, dipegang kena bibi. Kan? Datang Haris suruh belanja ke pondok, dibalikkan ke Haris dibalikkan ke Emas. Terus. Ya, duit tersebut tadi asalnya megang duit ya kan? Pindah dah coronanya ke tangan kan? Udah pegang duit, pegang anak. Pegang canting, WC, pegang anduk, pegang lemari, pegang gagang pintu, pegang motor, menurut akal. Paham? Menurut akal nih mungkin corona ada kena semua nih. Cuman tak bisa dimasukkan ke akal. Ikutkan apa? Ikutkan ke agama, membalikkan pada Allah. Termasuk bentengnya biar kita aman dari corona. Masuk apa? Tadi baca Al-Quran, baca istighfar, baca sholawat, baca burdah. Ini yang kita baca itu mengeluarkan energi positif yang bisa membentengi diri kita nih. Ya, ini yang bisa mengeluarkan energi positif. Jadi akhirnya jadi jembatan Shiratal Mustaqim lebih tipis dari rambut di belah 7, lebih tajam dari apapun yang paling tajam ada di dunia. Nafaid, Mbak. Ma'aman. Ya, jadi jembatan Shiratal Mustaqim lebih tajam dari apapun yang paling tajam yang ada di dunia. Apa yang paling tajam yang ada di dunia? Ente tahu pedang yang orang Jepang samurai yang katanya bisa jadi ikat pinggang? Katanya lah, dengar-dengar ya. Yo, sampai katanya di kalau apa? Kain dilemparkan kain, diginikan ya. Terus langsung terbelah. Kain. Ya, simpan kertas di atasnya tiup. Terbelah kertas. Katanya. Kata orang. Mata pernah lihat. Ya, besi segini. Kayak yang listrik tuh. Yang listrik kalau putus. Ya, katanya. Katanya. Ya. Lebih tajam dari apapun yang paling tajam ada di dunia. Nanti kita akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, jembatan itu. Pilihannya 2, enggak surga neraka, enggak ada tengah-tengah man. Enggak ada, Mas. Anak kan Mas. Kadang degil, kadang enggak, Mas. Ya, kadang anak rajin sholat, kadang melanggar, Mas. Jadi Anda di tengah-tengah, Mas. Enggak neraka, enggak surga, hangat, Mas. Enggak ada, man. Enggak ada. Nah, surga dingin, neraka panas. Berarti ente tengah-tengah, hangat. Memangnya manco. Yang hangat tuh manco. Tai ayam tuh hangat. Nah, jadi gini nih, man. Ini jembatan Shiratal Mustaqim. Kita nyebrang dari sini, setelah ditimbang, setelah bagi rapot, nyebrang. Melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Ya, kalau selamat ini surga. Tak selamat ini neraka nih. Ya, neraka. Sampai ke bawah, lantai paling dasar, ya, paling bawah neraka namanya neraka Jahanam. Ini siksaan paling berat. Ya. Kalau di atas nih neraka kelas TK. Cuma walaupun neraka kelas TK, kelas sudah kecil, ini siksaan paling ringan di neraka yang kelas ringan nih. Siksaan paling ringan disuruh pakai sendal ya situ. Hukumannya tak ada berat, cuma disuruh pakai sendal. Ya. Pakai sendal, Ya, cuma enak, pakai sendal, jalan-jalan ke mall, pakai sendal. Tapi ingat, sendalnya bukan sembarang sendal. Sendalnya bukan sendal swallow, apalagi sendal pakalolo. Sendalnya bukan sendal jepit, apalagi sendal homipet. Tapi sendalnya terbuat dari api,
Barang siapa memakai sendal tersebut, saking panasnya otaknya akan mendidih. Ini sisa neraka yang paling ringan. Paling ringan. Gimana dengan neraka jahanam? Na'udzubillah min dzalik. Akhirnya manusia lewat, ada secepat kejap mata. Kejap mata, nyampe. Ada secepat kilat, nyampe. Ada yang berlari, laju. Ada yang berjalan. Ada yang merangkak-rangkak. Ada yang bergelantungan, hampir jatuh. Sampai ke surga. Dan sangat banyak sekali yang tak selamat jatuh ke neraka. Ya, makanya jangan ngomong, oh neraka itu kalau semua orang dari zaman Nabi Adam sampai zaman kiamat masuk neraka, berarti neraka tak mungkin muat ya. Berarti anak insya-Allah kalau kan neraka tak muat, anak berarti masuk surga. Karena neraka tak muat. Jangan. Ya, Allah bertanya kepada neraka, halim talati. Hei neraka, kata Allah, halim talati. Ente udah tak muat, udah penuh. Halim talati ente udah penuh, tak muat. Apa kata neraka? Hal min masjid ya Allah, masih ada lagi? Masukkan lagi Allah. Terus. Jadi neraka tuh gini, kayak apa? Dijejalkan. Ya, kayak ruangan. Nah, ini barang. Ya, ini lubang segini ya. Dimasukkan umpamanya apa umpamanya? Kue, bakwan sebuti. Masuk enggak bakwan sebuti? 2 buti masuk enggak? 3 buti masuk, ditekan masuk enggak? Kayak gitulah neraka. Enggak ada neraka itu tak muat. Walaupun udah tak muat, ya masih kurang, dimasukkan, ditekan. Gimana ente? Ente sekarang kan Kak, contoh kalau ente diam di kamar sendiri, enak enggak? Kalau kamar kecil yang muat cuma 20 orang, diisi 1000 orang, enak? Enak? Hah? Cuma berdiri gini, enak? Nah kayak gitulah neraka. Gimana ente nanti akan ngerasakan? Ya, bukan ente, tak usah ente, orang yang merasakan. Ente insya Allah masuk surga. Lain. Ente lain. Tanda-tanda orang penghuni surga tuh bersinar ente mukanya. Betul. Lain bersinar. Hidup lampu. Mati lampu gelap. Dah, subhanakallahum. Atau pertanyaan bebas. Nah, Sobron. 3 orang aja boleh nanya. Apa hukum menjadikan foto ulama sebagai gantungan kunci, Mas? Foto ulama dijadikan gantungan kunci boleh, yang penting ada foto ulama. Ya contohnya foto Abi, ya guru ente sendiri. Apa fotonya Habaib ya. Nanti jangan pula di rumah ente ada foto kiai dari di luar tapi guru ente sendiri tak ada. Sangsot namanya itu. Nanti bangga, anak punya foto Agim. Yo, Ustadz Jepri. Ada Ustadz Cepot. Tapi guru ente sendiri tak ada. Apa namanya? Itu berarti murid kurang cinta ke guru. Jadi ente harus semua nanti ente balik. Ya, kalau tak punya foto sekarang gampang. Tinggal ngambil ya di Google tuh banyak. Di Google tulis ya, atau ngambil di Instagram Mas. Ya, Ustadz Sahrul kan banyak foto Abi. Atau ngambil di Google Pondok Pesantren Al-Jihad Pontianak, klik gambar, keluar foto Abi banyak. Tinggal ente cuci. Bawa ke toko pencucian kan sekarang pakai HP bisa. Tinggal print, minta ukuran segini murah, segini paling 25.000. Tinggal ente beri bingkai simpan. Bukan apa nanti ada orang datang ke rumah ente, malu lah ente. Ente mau mana Al-Jihad? Siapa kiainya? Abi Ki Abdul Muthalib. Yang mana orangnya? Nah itulah. Ya beliau tuh ya agak-agak mirip anaknya Ustaz Sahrukan. Jadi tak bisa tidak jelaskan. Tapi kalau ada fotonya itu guru ana. Malu nanti ente, keluarga ente tengah main. Yang mana Ki Abdul Muthalib? Ini kayak siapa nih? Oh ini Agim. Ini Ustadz Jamaah. Oh Jamaah gitu. Ini Ustadz Jepri. Terus ente mondok di mana? Di Ustadz Jepri apa Ustadz? Enggak, ana untuk ke Ki Abdul Muthalib. Mana fotonya? Nah, malu dak? Makanya ente termasuk harus ya. Ya malu lah ente. Jadi gimana kalau kita simpan foto ulama, foto guru kita mamanya simpan di gantungan kunci motor, boleh. Ya, yang penting harus ente hormat, jangan ente main lempar kunci ente. Ya, yang penting ente simpan betul-betul kunci. Jangan pula nanti kunci ente duduk kan itu kurang ajar. Ya, bawa ke WC ya, Ge. Ya, guru ente dibawa ke WC. Ya enggak apa-apa sih, yang enggak boleh bawa ke WC, yang enggak boleh bawa ke WC kan Al-Qur'an dengan hadis tak boleh. Ya lafzul jalalah, nama-nama Allah, nama-nama malaikat tak boleh, nama nabi tak boleh. Termasuk guru pun dia tak pantas lah. Masa guru bawa WC, nanti gantungan kunci simpan belakang kayak gitu. Kentut agak tutut berak agak. Kasihan guru nanti foto juga gini. Ada lagi. Kedua. Ya. Dalil muslim boleh tak dibaca tanpa wudu, Mas? Boleh tak dalilul muslim dibaca tanpa wudu? Ini dalilul muslim.
Nah, boleh tak baca? Boleh. Karena ini bukan Al-Quran, karena bercampur. Ya, paham? Boleh tanpa wudu. Kalau Al-Quran murni tidak boleh. Termasuk tafsir Jalalain. Tafsir Al-Quran, tafsir Jalalain itu boleh dibaca tanpa wudu. Kenapa? Karena huruf tafsirnya lebih banyak daripada Al-Qurannya. Tafsir Jalalain itu, tafsirnya dengan Al-Quran lebih banyak tafsirnya. Lebih banyak berapa? Lebih banyak satu huruf. Tafsir Jalalain itu lebih banyak satu huruf ya daripada Al-Quran. Udah dihitung dengan ulama. Ya. Tafsir Jalalain. Cuma orang sekarang jarang baca tafsir Jalalain. Banyak jalan lain. Ya, banyak. Orang sekarang dah ikut Jalalain, jalan lain. Ayo, Rocky. Jadi saya salah. Lagi. Apa yang dimaksud dengan a'raf? Itu tempat di antara neraka dan surga. Tempat a'raf, Mas, yang berada di antara surga dan neraka. Oh, itu bukan tempat, itu hanya persinggahan sementara. Itulah tadi. Itu kan Shiratal Mustaqim. Ini A'raf nih. Nah, ini surga, ini neraka di bawah. Ini persinggahan nih. Kan ente berani kan, ini kan belum bukan surga, bukan neraka nih. Ente kan jalan dulu Shiratal Mustaqim. Di seberang ini apa? Surga, di bawah neraka. Inilah yang persinggahan antara surga dan neraka. Paham? Persinggahan, bukan di tengah-tengah hangat. Nggak ada. Siapa lagi? Anapi terakhir. Kan ada orang perang, Mas. Perang mati syahid. Tapi dia punya utang. Macet-macet dia masuk surga. Oh, kalau orang punya utang masih ditangguhkan dulu. Ente perang mati syahid kan pasti masuk surga. Tapi punya utang. Wah, tunggu dulu. Utang ini bahaya. Ya, termasuk utang pondok. Apalagi utang pondok itu. Yang nunggak uang makan, baju takwa, ulangan. Walaupun dia meninggal, hati-hati ya. Hati-hati. Dibayar terus. Terutama utang ke pondok. Ini punya pondok. Lebih bahaya dari utang ke orang. Nah, jadi, walaupun dia mati syahid pasti masuk surga. Tapi dia punya utang ditunda dulu. Dihitung dulu, ditimbang dulu. Ya. Oh, ini mati syahid berarti. Kalau dihitung pahala mati syahid maunya 1 juta. Tapi utangnya 900.000. Tak punya duit, tak bisa bayar. Udah, amalnya diambil. 100.000 pahala dia 100.000. Apakah bisa masuk surga? Tunggu dulu, dihitung lagi yang lain. Ini bahayanya orang punya utang. Makanya hati-hati, yang punya utang cepat bayar. Nanti dah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.